Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Esti Gustari, NIM 2019 008173, kelas 4A5, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Informasi dengan dosen pengampu Ibu Aulia Rosiana. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai mengelola sistem global. Yang pertama, kita akan membahas portofolio sistem informasi internasional. Pertumbuhan sistem informasi yang pertama, mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Arsitektur sistem informasi internasional atau International Information System Architecture terdiri atas sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mengkoordinasikan perdagangan dunia dan berbagai aktivitas lainnya. Strategi dasar yang perlu diikuti saat membuat sebuah sistem internasional adalah memahami lingkungan global di mana perusahaan tersebut beroperasi. Ini berarti memahami kekuatan pasar secara keseluruhan atau penggerak bisnis yang mendorong industri ke arah kompetisi global. Yang kedua, lingkungan global, penggerak dan tantangan bisnis. Pada penggerak bisnis global ada dua kelompok, yaitu faktor budaya umum dan faktor bisnis spesifik, di mana faktor budaya umum ini yang mudah dikenali dan telah menggerakkan internasional sejak Perang Dunia Kedua. Faktor terakhir untuk dipertimbangkan adalah perkembangan dasar ilmu global. Faktor-faktor budaya umum ini menyebabkan internasionalisasi dalam beberapa faktor globalisasi bisnis yang khusus yang mempengaruhi hampir seluruh perindustrian. Di bawah juga terdapat tabel, yaitu di faktor budaya terdapat komunikasi global dan transparansi teknologi, lalu pengembangan budaya global, lalu munculnya norma-norma sosial global, ada stabilitas politik dan basis pengetahuan global. Lalu untuk yang faktor bisnis yang spesifik terdapat pasar global, produksi dan operasi global, koordinasi global, global workforce, dan ekonomi berskala global. Yang ketiga, paling mutakhir. Sebagian besar perusahaan memperoleh sistem internasional yang campur aduk dari masa lalu, yang sering didasarkan pada konsep pengembangan pemrosesan informasi pada tahun 1960-an. Ternyata timbul beberapa kesulitan yang signifikan dalam membuat arsitektur internasional yang tepat. Kesulitan tersebut antara lain dalam perencanaan sistem yang cocok untuk strategi global perusahaan, struktur organisasi dari banyak sistem dan unit bisnis, penyelesaian isu-isu yang terkait implementasi dan pemilihan platform teknis yang tepat. Pembahasan selanjutnya yaitu tantangan dalam mengembangkan sistem internasional. Yang pertama, di tingkat budaya adanya partikularisme, penilaian dan tindakan berdasarkan pemikiran yang sempit atau berdasarkan karakteristik pribadi dalam bentuk apapun, semisal agama, kebangsaan, etnis, regionalisme, posisi geopolitik. Itu menolak konsep dasar bagi suatu kultural global bersama dan menolak dimasukinya pasar domestik oleh barang dan jasa dari luar negeri. Lalu yang kedua, aliran dan lintas batas didefinisikan sebagai perpindahan informasi yang melewati batas internasional dalam bentuk apapun. Nah, ini juga terdapat tabel tantangan dan hambatan sistem bisnis internasional. Di bagian yang global itu terdapat partikularisme budaya, termasuk regionalisme, nasionalisme, perbedaan bahasa, lalu harapan sosial, merek, nama harapan, jam kerja. Untuk undang-undang politik, data lintas batas dan undang-undang privasi. Lalu untuk yang spesifik, standar yaitu
berbeda elektronik, data interchange atau EDI, email, standar telekomunikasi, lalu keandalan, jaringan telepon tidak merata dan tak percaya. Lalu untuk kecepatan transfer data yang berbeda banyak lebih lambat dari pengaturan komersial Amerika Serikat. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu isu manajemen dalam mengembangkan sistem internasional. Terdapat 3 isu. Yang pertama, platform komputasi dan pengintegrasian sistem. Di sini penjelasannya haruslah menjawab bagaimana sistem inti yang baru akan cocok dengan sejumlah aplikasi yang telah ada, yang telah dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi-divisi yang berbeda, orang-orang yang berbeda, dan untuk jenis-jenis piranti keras komputasi yang berbeda, agar dapat mengembangkan sistem global, distribusi, dan integrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang melintasi batas-batas antar negara. Lalu isu yang kedua, konektivitas. Permasalahan yang terjadi biasanya kualitas jasa, keamanan, biaya, dan tarif, manajemen jaringan, lambat dalam penginstalan, kualitas yang buruk dalam jasa internasional, keterlambatan yang disebabkan oleh pengaturan kapasitas jaringan. Lalu isu yang ketiga yaitu lokalisasi software. Keterbatasannya harus menyediakan software dalam berbagai bahasa, tampilannya harus mudah dimengerti oleh pengguna. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.